Hello, what's up guys? Pajero Sport dan Fortuner selalu bertarung secara sengit di Indonesia. Dan Pajero sebenarnya udah unggul satu karena udah facelift yang belum lama gitu ya. Sekarang, di tahun 2024, sepertinya Pajero akan unggul satu langkah lagi. Jadi 2 langkah di depan Toyota Fortuner. Kenapa? Karena di Bangkok International Motor Show 2024, mereka meluncurkan ini, The New Pajero Sport 2024. Yang artinya, walaupun ini bukan facelift yang terlalu major banget, tapi ada improvement yang cukup niat. Dan improvementnya nggak hanya di bagian eksterior, tapi sampai ke mesin dan sampai ke interior juga ikut diupdate pula oleh mereka. Bisakah mobil ini akhirnya menjadi raja dari SUV ladder frame di kelas yang sangat sengit di Indonesia? Dan apakah orang-orang akan berpaling dari Fortuner ke Pajero Sport semenjak facelift yang terbaru ini? So, kayak apa detailnya? Inilah Mitsubishi New Pajero Sport Facelift 2024. Pajero. Salah satu mobil impian warga Indonesia. Kesannya tuh kalau punya Pajero tuh kayak wah banget gitu kan. Apalagi kalau kalian pulang kampung, lagi masa-masa Idul Fitri, kalian kampung bawa Pajero tuh kayak wow gitu ya. Kayak diliatin sekampung gitu. Jadi memang image Pajero tuh udah melekat banget sebagai sebuah SUV yang yang agung kali ya. Dan Pajero selalu bertempur atau bertarung lawan Toyota Fortuner gitu kan. Sebenarnya Pajero Sport yang sekarang ada di Indonesia, yang udah facelift yang kita pernah review sebelah sini, itu aja udah selangkah di depan Toyota Fortuner. Karena Toyota Fortuner semenjak dia diubah jadi GR Sport dari TRD, dia kan belum dapat update apa-apa lagi. Terakhir kali ya Fortuner GR Sport 2.8 yang kita pernah review sebelah sini. Sampai situ aja. Berbeda dengan di Thailand, di mana mereka sangat serius dengan mobil-mobil ladder frame gitu ya. Di sini pun Fortuner dapat yang Legender GR Sport gitu kan, dan itu tampangnya beda. Jadi di Indo, Pajero sudah satu langkah di depan Toyota Fortuner. Sekarang di tahun 2024 mereka ngadain facelift lagi, atau mungkin beberapa orang nyebutnya improvement atau minor change gitu ya. Tapi nonetheless tetap diberikan update lagi. Yang artinya kalau ini segera mengaspal di Indo, Pajero Sport akan 2 langkah di depan Toyota Fortuner. Gimana Fortuner fanboys? Udah mulai komen di bawah kenapa Fortuner tetap lebih superior dari mobil ini atau gimana? Yang jelas sekarang Pajero mendapat update lagi. Nggak terlalu major, tapi cukup untuk memberikan mobil ini sedikit nafas lagi sebelum dia akhirnya di model change. Nah sekarang kita pengen review nih. Jadi kayak apa sih perbedaan Pajero Sport terbaru tahun 2024 yang sekarang sudah hadir di Thailand, yang artinya soon akan ke Indonesia juga. Kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, memang ubahannya tuh nggak yang terlalu obvious banget gitu ya, karena di facelift yang terakhir itu kan ubahannya cukup major, mukanya berubah cukup banyak gitu. Nah di sini dia hanya berupa perubahan tambahan aja. Jadi dari atas antena shark fin, dia udah dapat wing gini juga yang serupa dengan sebelumnya. Kaca udah ada defogger, wiper, ada aksen chrome yang meliuk sama seperti facelift sebelumnya. Dan taillightsnya juga sama seperti facelift sebelumnya yang sudah pakai LED bar yang kompleks dan lebih pendek nangisnya dibanding yang pertama kali keluar gitu kan. Emblem juga sederhana, dia hanya Pajero Sport aja tanpa ada tipe aneh-aneh di Thailand gitu ya. Di sini kalau yang varian lebih atas lagi, itu ada yang namanya Elite Edition. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Nah, ke bawah, di bumpernya ini, ada satu update, yaitu di bagian scuff plate atau underguard silver yang ada di sininya. Ini bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya kan di sini bentuknya tuh agak kayak trapesium yang seolah-olah dibikin kayak fake muffler gitu. Itu agak kurang suka kita. Nah, sekarang ini benar-benar dibikin terintegrasi dengan gerigi di bawahnya yang membuat dia terlihat lebih mirip seperti sebuah scuff plate. Safety juga ya udah cukup oke, ada 4 titik parking sensor di belakang yang sewarna body, walaupun dia belum rata ya, jadi masih yang model nongol. Dan kamera mundur udah ada di bagian sini juga. Termasuk
taillights kayak yang gue bilang sama aja. Nah lanjut ke bagian samping, di samping sini juga sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau kalian nggak ngelihat peleknya. Dari atas dia udah dapat roof rail warna silver untuk yang model biasa seperti ini. Kemudian untuk bagian pilar dia masih hitam doff kayak gini, ada aksen silver chrome lining di bagian bawahnya, dan door handle dia model grip type warna full chrome kayak gini dengan akses keyless entry di bagian pintu drivernya, jadi udah cukup oke. Di bawah dapat footstep aluminium ya seperti ini ya, jadi kesannya tuh mewah gitu, dan ini footstepnya cukup aman untuk gua injek, yang artinya kalau aman untuk gua injek untuk orang-orang Indonesia rata-rata udah aman lah. Di kacanya dia masih menerapkan chrome-chroman yang menurut gua agak banyak gitu, ini chrome full chrome kacanya kayak gini, dan di bagian kaca sini juga sudah ada lampu sein dan sudah ada kamera di bawahnya karena kamera mobil ini sudah 360, termasuk ada blind spot warningnya nih di kacanya. Iya, karena mobil ini telah dilengkapi dengan sistem ADAS juga. Dan kalau kita lanjut ke bagian peleknya, nah ini merupakan bagian yang ubahannya paling ketara banget di eksteriornya gitu ya. Karena sekarang dia peleknya baru lagi, iya. Padahal pas facelift yang lalu, yang mukanya jadi yang terbaru kayak gini, kan peleknya udah berubah. Cuman banyak orang di Indonesia juga bahkan yang sebenarnya agak kurang suka dengan pelek barunya itu. Karena dia peleknya terlalu tegas ya, kayak kotak-kotak garis gitu. Dan menurut beberapa orang itu kurang masuk ke tarikan bodinya si Pajero Sport yang lebih nge-curve, lebih soft gitu ya. Makanya sekarang peleknya berubah lagi. Dia modelnya kayak gini sekarang, kayak turbin, two-tone polish. Dan jujur ini desainnya ngingetin gua ke peleknya salah satu mobil konsepnya Mitsubishi dulu, yaitu Mitsubishi XM Concept, versi konsep dari Mitsubishi Expander dulu ya. Nah, peleknya mirip kayak gini, cuman ini spoke-nya lebih dikit aja. Tapi secara ukuran dia masih sama aja. Jadi dia ring 18 inci dibalut dengan ban Yokohama Geolandar 26560R18. Pengereman udah full cakram, dan secara teknologi untuk yang standar kayak ABS, EBDB, traction control gitu dia sudah punya pastinya. Dan ini sendiri merupakan varian yang two wheel drive ya. Jadi dia RWD. Nah, untuk ini sendiri teknologi canggih seperti ADAS dia pun sudah ada. Nah, di sini mereka nyebut ADAS-nya sebagai Mitsubishi Diamond Sense. Iya. Agak lucu namanya, tapi at least ya udah oke lah, udah ada ADAS gitu kan. Nah, lanjut ke bagian fascia depannya, di mana yang menurut gua di sini salah satu juga yang paling kelihatan sekali selain peleknya gitu ya. Nah, pertama-tama yang paling kelihatan berubah nih di facelift-nya adalah grill. Ini grill depannya sekarang sudah sangat berbeda dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia hanya simple garis-garis lurus aja kayak grill Expander yang MPV gitu. Sekarang dia grillnya lebih mirip kayak line-up SUV-nya, mirip kayak Triton baru, mirip kayak Expander Cross. Jadi dia modelnya tuh kayak rugged, heksagonal gini. Dan ini pun finishingnya three-tone. Ada warna hitam yang dicat di bagian atas dan bawahnya. Di tengahnya ada warna satin silver. Ya, ini satin silver di sini. Dan juga ada sedikit garis chrome yang nyelip di bagian tengah sininya gitu ya. Jadi oke lah, dia nggak yang terlalu over chrome dan nggak terlalu rame. Dan juga bagian silvernya ini yang di bagian bawah seolah langsung masuk nembus ke bagian lampunya di sini. Jadi secara desain dia cukup kohesif. Tapi secara overall, dynamic shield di depan masih dipertahankan seperti yang facelift yang kemarin. Dan di bawah juga airdam-nya masih bentuk yang sangat bold kayak gini. Ubahan berikutnya di depan ada di bagian bumper bawahnya, lagi-lagi di bagian underguard atau scuff plate-nya ini ya. Ya ini bukan scuff plate sih sebenarnya, karena kan ini plastik gitu, cuman it looks like a scuff plate. Nah, yang tadinya tuh di bagian sampingnya naik, terus bagian tengahnya tuh lurus. Jadi ada garis hitam yang nyambung dari kanan ke kiri. Yang bikin mobilnya tuh jadi kesannya tuh kayak gitu ya, kayak punya mulut. Nah, sekarang dia udah diubah senada dengan yang belakang, dia lebih meliuk-liuk di bagian bawahnya dan dia kesannya tuh kayak punya air vent di bagian kanan dan kirinya nih. Jadi ini kesannya lebih rugged dan lebih macho. Dan gue tahu banget nih ya. Ini kan ada lubang nih di sini nih. Ini cocok buat kalian taruh Mini Pro G. Karena kebanyakan mobil ini kan banyak yang pasang Mini Pro G atau pasang Wiu gitu ya. Ini ada lubang di sini, artinya bisa dipasangin Mini Pro G 2 di bagian bawah sebelah sininya. Ini pun lubangnya juga gede-gede, bisa kalian pasangin Mini Pro G. Safety di depan juga ada 4 titik fog runner sensor lagi-lagi di sini, dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian bawah sininya. Untuk urusan perlampuan, dia sebenarnya sama aja. Jadi lampunya masih bertingkat di bagian lampu bawah sini. Ini masih ada untuk fog lamp, corner light, dan lampu sen. Di bagian atas, ini untuk DRL, lampu senja yang udah garis, dan juga untuk proyektor LED untuk low beam dan high beamnya. Jadi ya udah oke lah ya, udah lumayan kekinian. Dan berkat Mitsubishi Diamond Sense-nya,
lampunya juga sudah dilengkapi dengan auto high beam. Jadi sudah adaptif LED, termasuk di bagian atasnya juga ada sedikit sensor. Tapi untuk sensor kebanyakan contohnya untuk adaptive cruise-nya disematkan di bagian logo Mitsubishi di sini. Maka logonya terlihat seperti kaca gini ya. Jadi belakangnya ini sensor. Dan di bagian depan hood sini tentunya ada aksesoris bapak-bapak yang sekarang udah jadi OEM bawaan dari Mitsubishi, yaitu hood emblem ya di sini dengan tulisan Pajero Sport, dan di sini sendiri warnanya piano black seperti ini. Dan secara overall, desain dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2024 ini walaupun ubahannya nggak terlalu banyak, tapi at least memberikan dia sedikit lagi langkah di depan Toyota Fortuner. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ubahannya cukup? Dan kalau masuk ke Indonesia, apakah ubahannya seperti ini juga? Kita nantikan aja. Oke, lanjut bahas soal interior dari Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2024 atau mungkin improvement kali ya. Tapi tenang, di interior sini juga banyak ubahannya yang bikin kesan kayak minor change di eksteriornya terasa lebih berasa lagi di improvement kali ini. Pertama-tama buat kalian masuk, kalian tetap dapat footstep aluminium di bagian tengah sini yang bisa kalian injek, iya, cukup rigid, dan juga ada grab handle di atas sini gitu. Termasuk di bagian driver itu ada emboss Mitsubishi motor, walaupun di bagian passengernya nggak ada. Oke, so begini aja serasa duduk di baris pertama dari si Mitsubishi Pajero Sport terbaru tahun 2024. Yang sejauh ini sih belum masuk Indo ya, tapi kita bisa pastikan sepertinya segera juga, karena kalau udah nyampe Thailand kan biasanya kan di Indo nggak lama lagi gitu kan. Atau mungkin ada yang berniat masukin Indo duluan, kayak yang waktu itu kita bikin sama Super Mechanic juga di sebelah sini gitu ya, facelift sendiri itu Jun, boleh. Tapi kalau bicara soal startup, memang ini kan pameran, tentunya kita nggak pegang kuncinya gitu ya, tapi masih sama, dia masih engine start stop button di bagian kanan sini. Dan untuk detail soal mesinnya juga ada yang beda, mesinnya seperti ini. Nah, untuk Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si New Pajero Sport Facelift kali ini juga benar-benar baru. Kodenya 4N16 Hyperpower 2400cc turbo diesel 4 silinder yang sudah Euro 5. Tenaganya 184 PS, ia naik 3 PS dibanding sebelumnya dengan torsi 430 Nm. Dengan 4 off-road mode, gravel, mud or snow, sand, dan rock. Berpenggerak RWD ataupun 4WD. Untuk 0-100 dan konsumsi BBM-nya memang belum dites, tapi secara power harusnya dia jauh impresif dibanding Fortuner. Oke, lanjut bahas soal interior dari build quality materials. Ini masih sama plek-ketiplek sama yang sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya dashboardnya sini masih hard plastic. Ini udah harus diupdate sebenarnya ya, karena ya zaman sekarang Triton baru aja kan udah soft touch gitu kan. Kayaknya nanti ya Pajero Sport baru ya bakal mirip kayak Triton baru gitu. Tapi di sini dashboardnya masih plek-ketiplek sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di beberapa aksen aja. Kayak contohnya aksen-aksen yang ini, aksen ini gitu ya. Tadinya kan dia lebih ke silver, sekarang dia lebih ke arah satin gunmetal. Ya ini warna gunmetal tapi dibikin semi doff gini ya. Jadi kesannya tuh kayak besi gitu kalau dilihat, cukup mewah lah. Oke, kita suka. Yang lain glove box gini-gini, soft opening masih sama. Ke bagian tengah ada aksen black piano yang juga masih sama. Untuk bagian infotainmentnya juga masih sama semenjak yang facelift ya. Tapi ini kan berhubung ini versi Thailand, makanya bahasanya nguyen semua gitu. Tapi kurang lebih masih sama. AC dengan Nano EX ini pun masih sama. Termasuk ini ada climate control yang sudah dual zone, kanan kiri bisa ngatur temperaturnya sendiri dengan arah sembur dan lain-lain yang lengkap kayak gini gitu ya. Mungkin ada beberapa perbedaan spek dengan Indo, tapi at least kalau di Thailand sih udah begini dari awalnya. Nah, ke bawah lagi di sini ada input-input untuk HDMI, untuk USB, ada untuk idling stop ya, karena mobil ini ada idling stop loh di sini. Bisa lebih irit harusnya ya. Termasuk di kanannya ada 12 volt socket dan di bawahnya ada wireless charging pad. So, beda yang paling kelihatan apa sih? Beda yang paling kelihatan pertama-tama pasti soal warna di interiornya. Karena gue bosen jujur lihat Pajero yang warnanya hitam lagi atau coklat lagi, itu udah lama banget ada di Indonesia. Warna baru ini sangat fresh menurut gue. Jadi warnanya itu kombinasi antara burgundy ya, kayak warna wine gini ya, kayak warna anggur, dengan hitam di bagian tengahnya yang ada diamond cross stitch-nya. Ini mewah loh joknya. Jujur gue suka warna dan patternnya. Kesannya tuh mahal gitu. Sampai ke bagian soft pad yang di
paha kalian sini pun juga sama berwarna burgundy. Jadi udah up to date lah. Termasuk di bagian tengahnya untuk kayak shifternya, kolom-kolom sininya itu masih sama semua. Di sini pun ada space kosong yang biasanya buat electric transfer case kalau di varian Pajero yang all wheel drive. Dan juga di sini ada rem elektrik alias electric parking brake lengkap dengan auto hold, 2 buah cup holder. Ada juga armrest di sini yang empuk dan juga ada console box 2 tingkat di bagian tengahnya. Balik ke jok lagi. Nah, jok ini juga lumayan keren nih karena dia sudah electric adjustment untuk 2 penumpang depannya. Nggak kayak kebanyakan mobil yang cuma driver doang. Ini bahkan sampai ke bagian passenger sudah pengaturannya elektrik juga gitu ya. Jadi udah nice. Termasuk pengaturannya pun lengkap untuk kedua joknya, bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster juga. Jadi bisa naik turun. Bahkan bagian passengernya juga ada seat height adjuster. Dan itu jarak. Nah, kemudian beralih ke bagian setir. Setir ini bisa kalian adjust dari sini untuk tilt. Walaupun teleskopiknya agak keras ya. Ya oke lah, kayak gitu, tapi bisa tilt dan teleskopik. Dan setirnya sendiri ini pun sudah menggunakan setir barunya Mitsubishi. Dan ini cukup kontroversial kalau kalian lihat komen-komen di Instagram. Karena banyak yang bilang setir Pajero yang lama kan dia kayak palang 4 gitu ya, ada dynamic shield-nya. Sering juga dicangkok ke expander. Teman gua pun pakai cangkok ke expander udah sampai belepetan setirnya gitu kan. Nah, setir baru ini banyak yang bilang, "Lah kok malah pakai setir X-Force gitu? Kok malah downgrade gitu?" Karena kan Pajero kan kelasnya di atas X-Force. Yang belum mereka tahu adalah setir ini pertama kali bukan debut di X-Force. Iya. Setir ini pertama kali debut di Mitsubishi All New Triton. Reviewnya udah pernah kita shoot sebelah sini. Yang versi double cabinnya gitu ya. Itu pertama kali setir model ini itu debut ke publik. X-Force kan keluarnya setelah Triton baru gitu ya. Jadi harusnya kalau dibilang downgrade juga enggak, karena ya ini artinya dia pakai setir Triton bukan setir X-Force, walaupun mirip-mirip sih. Nah, tombolnya di bagian kanan dia udah bisa cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise karena kan Pajero depannya udah ada radarnya. Dan di sini pun ada display untuk kameranya juga, ada untuk voice command dan Bluetooth teleponi. Di bagian kiri ada untuk dial pad untuk mengatur speedometer, termasuk untuk multimedia, jadi udah bisa volume up and down, stick track, mode, dan untuk back. Nah, lanjut ke bagian speedometer. Ini sendiri juga speedometernya sudah berbeda. Karena walaupun di facelift yang terakhir dia speedometer kan sudah ganti yang full LCD dan sering lagi-lagi dicangkok ke expander gitu ya. Tapi sekarang dia lagi-lagi ngikutin desainnya X-Force. Ya, jadi kalau kalian lihat di atas ini ada nih kayak bentuk speedometernya tuh kayak letter N kecil, U kebalik gitu ya. Untuk bagian speed dan untuk bagian tachometernya. Dia 8 inci full LCD display. Dan konon, gue sih belum cobain ya, karena di sini nggak nyala juga. FPS yang lama itu dia udah bagus banget, smooth banget pergerakannya. Banyak yang bilang speedometernya X-Force itu agak nge-lag, tapi gue nggak tahu kalau yang versi Pajero ini apakah dia lebih smooth. Itu harus kita lihat sendiri pas nyala. Tapi kan kalian tadi udah lihat ya, yang kita ambil dari iklannya gitu kan. Menurut kalian gimana? Komen langsung di bawah, apa kalian lebih suka speedometernya Pajero facelift yang kemarin, yang begini muternya, atau kalian lebih suka yang ini, yang ala-ala X-Force, yang lebih rame. Nah, sisanya lampu udah otomatis. Di sini pun untuk wiper dia juga udah otomatis, dan ada paddle shifter aluminium yang sangat-sangat Mitsubishi banget. Dia model yang diem di sini gitu ya. Ke kanan ada untuk matiin auto emergency braking atau forward collision warning, dan juga untuk matiin sonar dan traction control. Ke door trim ini juga sama seperti yang tadi gue bilang. Jadi door trimnya sekarang kombinasi warnanya jadi jauh lebih premium menurut gue. Pertama-tama aksen silvernya sekarang berubah jadi satin gunmetal yang lebih gelap dan kesannya kayak brush gitu, padahal itu enggak. Termasuk ke belakang untuk yang soft tempat kalian taruh tangan, armrest itu udah warna burgundy. Nah, ke bawah juga ada door pocket dan untuk kalian taruh minuman. Ke atas kalian dapat kaca tengah yang sudah elektrokromatik, jadi udah auto dimming. Bisa kalian matiin dan toggle di sini, jadi udah nice ya. Bisa ngedim sendiri kalau sebenarnya kalian dari belakang ditembak cahaya. Walaupun untuk urusan lampu kabin dia masih jadul banget karena dia masih pakai bohlam biasa kayak gini. Dan ada tempat penyimpanan kacamata di bagian belakangnya sebelah sini. Yang kita suka dia di atas ini sekarang jadi full black gitu ya.
untuk bagian atapnya. Jadi kesannya tuh lebih sporty walaupun kesannya jadi sedikit lebih sempit sih. Karena dia atapnya kan nggak tinggi-tinggi amat. Di sini pun ada 2 buah sun visor yang dimana dua-duanya udah ada kaca dan udah ada lampunya, walaupun lampunya masih bola biasa. Tapi dia udah ada card holdernya juga. Ya, udah lengkap lah menurut gua. Nah, di baris keduanya ini kalian masih dapat footstep ke bagian yang dari depan, jadi kalian naik pun nggak terlalu susah dan masih ada grab handle di sini buat bantu tarik badan naik. Nah. Oke, Sob Gino Chagi serasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2004. Gak bisa mati karena Alex di situ. Nah, kayak gitu benar. So, ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm dan di baris kedua ini gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 7 jari lah. Ya, still quite okay, tapi kan memang Pajero interiornya gak lega-lega amat gitu ya. Jadi masih tergolong ini agak sempit gitu. Tapi masih cukup sih untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Dan ini pun kalau joknya di posisi paling rendah, kalian nggak bisa molosin kaki ke depan. Jadi kaki kalian agak kejepit. Kalau mau naikin dikit jok bagian depannya. Tapi yang kita suka sama seperti di depan, belakang sini pun joknya two tone dengan kombinasi warna burgundy and black yang mewah banget kesannya dengan diamond stitch di bagian tengah sininya. Kalau kalian pengen bawa anak kecil, jangan khawatir, ISOFIX tethering point sudah tersedia di bagian sini, tinggal kalian colokin aja ke bagian sebelah sininya. Kalau dapat headrest 3 buah di bagian belakang sini, kalau kalian misalnya bawa bertiga gitu ya, kalian ke bagian duduk di tengah, kalian dapat headrest walaupun ham di bagian tengah sini dia cukup tinggi pastinya karena kan mobil ini ladder frame dan dia juga RWD. Nah, kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang sebenarnya agak ngondoy. Dia harus ada lockingnya gitu, tapi ini enggak. Tapi at least dia nggak ngondoy sampai bawah gitu ya. Ini pun juga sekarang warnanya burgundy dan kalian bisa keluarin cup holder di bagian tengah sini yang cukup sturdy ini cup holdernya. Kesannya berat gitu. Nah, penyimpanan kalian dapat seat back pocket di bagian belakang sini yang ada hal interesting ini sebenarnya. Ntar gue bahas lebih lanjut. Termasuk di bagian tengah kalian dapat USB port 2 buah buat kalian ngecharge. Termasuk ada AC home style charger 220 volt atau setara 150 watt yang bisa kalian pakai untuk nyolok laptop dan lain-lain langsung ke sini. Jadi udah nice banget, lengkap gitu ya. Termasuk di bagian atas kalian dapat juga double blower yang kisi-kisinya itu di bagian samping, dan di bagian atas juga ada 2 buah lampu yang nyorotnya ke lampu baca, dan nyalain double blowernya tuh dia digital lewat sini nih. Jadi on off di sini dan untuk naikin dan nurunin fan speednya gitu. Tapi untuk baris kedua, karena dia tidak bisa melihat langit, otomatis butuh hiburan lain. Hiburan lain sudah tersedia di bagian tengah sini. Dia berupa drop down television kayak gini. Jadi kalian bisa nyalain. Ini pun untuk kontrolnya semua udah touch. Kalian bisa nyalain dan kalian bisa colok HDMI gitu. Contohnya buat anak kalian nonton Hey Tayo atau apa di bagian belakang sini, sehingga bisa anteng di jalan, nggak yang rewel gitu ya. Dan ini pun kalian bisa pilih antara AUX, HDMI colokan di depan, atau USB. Kayak gitu. Ini ada dialpadnya. Tapi semuanya touch. Lucu juga. Dan yang kita suka juga ini nggak belang ya. Jadi untuk bagian ini ya, surroundnya semua dia berwarna hitam yang matching dengan warna atapnya. Nah, untuk baris ketiga dan bagasi, ini sebenarnya nggak ada bedanya sama versi yang facelift yang lama. Karena kan ini lagi-lagi cuma improvement. Kalau kalian pengen nonton versi lengkap sampai baris ketiga dan bagasi, kalian tonton video yang sebelah sini. Kita udah pernah bikin full review untuk Pajero. Ini hanya sekedar update aja gitu ya. Tapi update-nya sih sampai baris ketiga dapat jok yang warna burgundy yang kita suka. Kayak gini. Langsung aja lanjut ke hal annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Let's go. Walaupun ia semakin macho dan powerful, namun karena ia facelift melulu pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi New Pajero Sport Facelift 2024. Orang yang duduk di baris pertama dan baris kedua dari Pajero Sport Facelift ini bisa menikmati kemewahan jok dengan pattern diamond yang sangat keren ini. Tapi begitu kita ke baris yang ketiga, joknya memang tetap two tone, tapi dia nggak ada patternnya apa-apa ya. Jadi bisa di atas sampai bawah itu joknya polos. Ketahuan banget orang yang duduk di sini itu orang yang tidak kalian sukai. Mungkin macam ibu tiri gitu. Mobil udah di facelift lebih dari 3 kali, tapi kenapa untuk urusan plat nomor belakang itu lampu penerangannya masih bohlam pijar kayak begini gitu. Kesannya tuh jadul banget. Dan bahkan ini
kalah sama expander baru. Karena expander baru aja dia udah LED gitu kan, masih bohlam. Di Thailand sini, Pajero Sport facelift mau yang versi biasa ataupun bahkan sampai yang trim teratas yang Elite Edition itu tidak memiliki sunroof. Iya, jadi udah ininya hitam yang bikin interior kesan lebih sempit gitu ya. Dia nggak ada sunroof juga yang otomatis terasa makin lebih sempit lagi. Dikompensasi sama adanya rear seat entertainment. Kalau menurut gue sih rear seat entertainment ini buang aja ganti sunroof. Lebih kerasa 600 jutanya gitu kan. Namun tenang, karena sebagai SUV yang bikin Fortuner semakin jauh ketinggalan pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di New Pajero Sport Facelift 2024. Bagian ornamen warna satin chrome yang ada di grill depan Pajero Facelift terbaru ini, dia besi. Iya, jadi kalau kalian pegang, ini tuh dingin. Beda sama kalian pegang plastik yang di atas ini nih ya. Ini kalau dipegang dingin, dan kalau diketok, yes, ini adalah lapisan kayak semacam besi gitu ya. Besi, aluminium, stainless, atau apapun itulah. Tapi yang jelas cukup unik gitu. Kesannya lebih maco aja gitu kan. Kalau kalian sadar, sebenarnya itu ada yang berubah dari headlamp si Mitsubishi Pajero Sport facelift terbaru ini. Iya, karena di model yang pre-facelift, grillnya kan dia warna silver atau chrome gitu ya. Yang dimana ke bagian dalam lampu sini, ini ikutan warna chrome juga nih bagian sininya. Tapi berhubung di yang facelift ini, dia yang silver cuma bagian bawah, yang atasnya hitam, otomatis kalau lampunya chrome kan dia kan aneh ya, hitam terus tau-tau ketemu chrome gitu kan. Ini bagian dalamnya udah diberi finishing yang berbeda. Sekarang dia finishing dalamnya ini hitam di bagian sininya. Itu adalah detail kecil yang mungkin gak disadari oleh banyak orang, tapi sebagai desainer itu pasti akan melihat jauh lebih satisfying. Dan hal interesting terakhir dari si Mitsubishi Pajero Sport facelift terbaru alias yang untuk pasar Thailand sih, mereka punya versi ini. Ini adalah versi tertingginya yang di sini sebutannya itu Pajero Sport Elite Edition. Iya, khusus untuk kaum elit kali ya. Tapi di sini ada sedikit beberapa perubahan yang bikin dia terlihat makin maco lagi, seperti dikasih night package gitu. Dari depan, grillnya ini full warna hitam semua. Dia nggak ada aksen warna satin silver yang di bagian atasnya sini. Kemudian di bawahnya juga di sini underguardnya dia jadi piano black. Kemudian lanjut juga ke bagian sini, peleknya juga dia sudah diwarnai matte black, jadi warna hitam doff kayak gini. Termasuk sampai spionnya juga dia berwarna hitam, tidak chrome seperti Pajero Sport yang biasa. Door handle semua warna piano black, sampai ke bagian roof rail, sampai ke bagian atap dia black top, jadi atapnya itu dihitamkan sampai belakang. Kemudian di bagian belakang sampai ke bagian spoiler sini juga dia sudah diwarnai warna piano black. Ya, termasuk garnish di bagasi yang tadinya chrome ini juga jadi warna piano black. Di bagian bawah untuk underguardnya ini juga dia berwarna piano black, dan di bagian logonya dia ketambahan logo Elite Edition di bawah Pajero Sportnya. Dan karena ini varian paling atas, tentunya dia sudah 4-wheel drive, all-wheel control di bagian sininya. Dan kalau kalian ngolong, di kolong sini juga ada tambahan muffler tip supaya ujung knalpotnya nggak buntung. Lanjut ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam sini, pertama tuh pas buka pintu kalian dapat seal plate Pajero Sport untuk kedua pintunya. Jadi pintu depan dan pintu belakang dapat aluminium. Dan yang bagian depan sini dia menyala untuk bagian Pajero Sportnya gitu ya. Jadi keren. Karpetnya juga berbeda. Kalau yang biasa dia tulisannya Mitsubishi Motor, kalau yang Elite Edition dia tulisannya Pajero Sport. Nah, kemudian ada detail kecil juga, contohnya seperti di bagian ini ring speaker gini-gini dikasih warna kayak aluminium gini ya, jadi lebih keren. Termasuk di bagian sisi passenger, di bagian depannya itu ada ornamen black chrome yang bertuliskan Pajero Sport. Seperti itu. Jadi ubahannya membuat mobil ini terkesan lebih maco dan lebih agresif gitu ya. Atau kalau kata orang Indonesia sih lebih arogan. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression tentang si Mitsubishi Pajero Sport facelift tahun 2024. Terserah kalian deh mau nyebut ini sebagai facelift atau menyebut ini sebagai improvement atau minor change gitu ya. Karena walaupun ubahannya sebenarnya nggak terlalu major-major amat, ini tetap sebuah ubahan yang patut diacungi jempol. Karena artinya Pajero terus-menerus mendapat update, sedangkan rival utamanya yaitu Toyota Fortuner sampai sekarang belum ada update apa-apa lagi. Beruntung di Thailand orang sini masih dapat Fortuner GR Sport yang beneran GR Sport Legender gitu ya. Di Indonesia GR Sport kan cuman ganti logo dari TRD yang membuat Fortuner sekarang beberapa langkah ketinggalan dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport terbaru ini.
Tapi gimana menurut kalian soal Pajero Sport facelift terbaru ini? Silahkan kalian komen langsung di kolom komentar di bawah. Karena kalau menurut kita sebenarnya mobil ini tuh udah waktunya model change gitu kan. Tapi ya oke lah, improvement kayak gini tetap diapresiasi dibanding Fortuner yang nggak improve sama sekali. Dan kalau bicara soal harga, di Thailand sendiri untuk tipe yang ini tipe yang bukan Elite Edition, jadi bukan yang atas, paling atas, bukan yang AWD juga. Ini dijual dengan harga 1,3. Yang kalau ditranslasin ke rupiah, ini 603 juta rupiah. Menurut kalian gimana? Kemahalan nggak? Atau mungkin justru menurut kalian masih oke harganya? Lagi-lagi silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan pastinya terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton. Tungguin lagi laporan kita dari Bangkok International Motor Show, di mana kita shoot akan banyak mobil di sini juga. Dan kalian bisa komen juga mobil apa yang pengen kalian lihat untuk kita review di sini. Sekian aja untuk si Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2024 yang lagi-lagi selangkah di depan Fortuner. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. ICOS, stay curious.